selamat malam Foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di segmen Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya, didedikasikan bagi kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, malam ini sengaja saya sedikit review dulu buku 50 Kesalahan Fatal dalam Bisnis Kuliner. Jadi bukunya sekarang buat yang kemarin udah pada open PO itu udah ada beberapa yang terkirim ya, tapi untuk yang lainnya nanti bisa ditunggu aja. Sebentar, saya coba cari narasumber kita malam ini ya, belum tersambung. Jadi bisa pada ditunggu aja buat yang open PO. Kalau yang belum nanti bisa cari di link bio-nya Foodies. Saya coba nunggu sebentar. Saya coba terhubung dulu ya dengan narasumber kita. Oke. Kita tunggu ya. Buat teman-teman yang mau nanya nanti bisa di kolom Q&A. Halo. Halo. Kedengeran loh suaranya ke dalam. Oh ya? Ini paling nggak penting ini. Ya udah. Oke, selamat malam Mas Rex. Selamat malam. Kita mulai aja dulu ya. Kita mulai dulu aja. Tadi udah dibuka acaranya. Nanti buat teman-teman yang mau nanya bisa di kolom Q&A di bawah, gitu kan. Nanti akan coba saya bacain pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar lagi nanti, sebentar sih, nggak sekarang. Sebentar lagi nanti soalnya komen di bawah ya, kolom komennya sebentar lagi mau saya tutup soalnya. Jadi nanti kalau mau nanya di kolom Q&A. Oke, selamat malam Mas Rex. Malam. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, alhamdulillah baik. Sesuai tema malam ini ya, kan meningkatkan penjualan kafe melalui cross-selling dan upselling taktik. Nah, bisa dijelasin nggak di awal, cross-selling itu apa, upselling itu apa? Monggo. Ya, ini gue bakal pakai screen ya. Jadi gue akan balik. Jadi gue akan ngejelasin cukup panjang, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman bisa ngebaca langsung gitu. Dan sebenarnya materi ini tadi pagi gue udah upload di Foodies Media gitu. Tapi malam ini mungkin kalau ada yang belum baca atau pas baca di uploadan e-booknya belum cukup jelas. Nah, nanti ini gue jelasin langsung di di acara kali ini ya gitu. Nah, oke. Jadi gue mulai aja teman-teman. Mungkin mukanya nggak terlalu kelihatan karena yang penting kan ilmunya sebetulnya ya saat ini gitu. Jadi gue akan balik dulu layar gue sehingga teman-teman nanti bisa ngelihat layar laptop gue ya, untuk kita coba ngebahas tentang bagaimana cross-selling dan upselling ini gitu. Jadi sebelum gue masuk ke situ ada beberapa hal penting yang mungkin nanti buat teman-teman nih penting banget gitu untuk bisnis kuliner khususnya ya. Oke, gue balik dulu ya. Kelihatan ya? Mungkin ininya dimatiin aja komennya. Oke, sebentar ya. Biar tulisannya kebaca. Sudah? Silakan. Iya. Oke, teman-teman. Jadi kali ini agak berbeda dari biasanya. Gue nggak nampilin muka gue, yang which is itu nggak penting juga sih muka gue gitu. Yang penting kan ilmunya gitu ya. Nah, jadi hari ini gue akan coba bahas tentang mana nih? Kok nggak bergerak? Loh, ntar ya. Kok nggak bergerak deh? Nah, gini.
Jadi gue akan bahas tentang strategi cross-selling dan upselling untuk meningkatkan sales cafe dan resto. Ya, resto, cafe, ataupun apa namanya, coffee shop lah ya, seperti itu gitu. Nah, jadi apa namanya, di sini ada hal yang penting dulu yang teman-teman butuh pahamin dan ketahuin ya. Maksudnya secara apa namanya, secara konteksnya itu seperti apa, biar nanti nggak apa namanya, nggak salah dalam implementasi ya, dalam cross selling dan upselling ini gitu. Oke? Gitu. Nah, ini rumus sederhana. Jadi kita bahas dulu dari sisi apa namanya, sales. Sales tuh apa sih ya? Jadi sebelum kita masuk cross selling atau upselling, kita bahas dulu sales tuh apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, sales itu TC ya, ini TC dikali EPC ya. Nah, jadi TC itu total check ya, kemudian EPC itu average per check ya. Nah, total check itu apa sih gitu ya? Jadi total check, kalau bicara total check dalam bisnis kuliner itu jumlah bill ya. Dalam satu hari misalnya berapa banyak POS ngeprint bill, jadi jumlah bill ya. Nah, di sini nih jumlah bill kalau ngomong total check itu ya. Jadi bukan jumlah konsumennya, tapi jumlah billnya berapa ya. Nah, nanti biasanya di setiap bisnis ada perhitungan yang berbeda dari jumlah bill. Jadi jumlah bill dalam bisnis coffee shop misalnya, bisnis coffee shop tuh mungkin jumlah billnya jumlah konsumen dalam satu bill 2 orang. Tapi di Chinese food mungkin sekali berbeda ya. Artinya kalau di Chinese food mungkin sekali satu bill itu 4 orang atau 5 orang gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngitung traffic ya, mau ngitung traffic yang datang ke outlet kita dalam satu bulan, nah jumlah bill dalam satu bulan itu berapa, kemudian dikali 2 misalnya ya, karena coffee shop, atau dikali 4 karena apa namanya, Chinese food misalnya. Nah, dapatlah traffic. Ya tentu tidak 100% akurat karena ini berdasarkan apa namanya, kriteria bisnisnya seperti itu. Nah, itu total check ya. Nah, kemudian kita bicara juga average per check ya gitu. Average per check itu nilai belanja konsumen per bill. Jadi berapa nilai belanja dalam satu bill? Misalnya gue pergi sama istri gue misalnya ke satu coffee shop, kemudian gue bayar nih, gitu. Nah, nilai billnya itu total 120.000. Nah, itulah average, itulah apa namanya, jumlah billnya ya, untuk menghitung average per check-nya, gitu. Nah, jadi kalau bicara sales, nanti rumus sederhananya tadi, TC dikali EPC, ya dikali EPC. Jadi jumlah total check ya, jumlah bill ya yang dihasilkan dikali dengan berapa nilai billnya rata-rata dalam satu bulan, misalnya seperti itu. Ya, nah jadi that's why sebenarnya ya kita dianjurkan banget tuh pakai misalnya apa namanya, POS yang model-model seperti itu. Kenapa? Karena POS itu bisa mengeluarkan jumlah bill, bisa mengeluarkan average-nya. Jadi enak kita dalam apa namanya, menganalisa sesuatu gitu. Bisa juga sih kalau mau pakai apa namanya, print dicatat manual gitu. Tapi ya seberapa akurat kita kurang tahu ya. Nah, sampai sini paham dulu ya bagaimana rumus sales. Jadi kita ulangin, rumus sales itu total check dikali average per check ya. Total check itu jumlah bill ya, jumlah bill dalam satu hari. Average check itu nilai belanjanya berapa ya, nilai belanjanya berapa ya dalam satu bill tersebut. Nah, nanti kita bisa hitung tuh average per check customer kita, ternyata rata-rata misalnya 50.000 ya setelah dianalisa dalam satu bulan. Nah, nanti inilah ya strategi bagaimana kita bisa meningkatkan average per check
dalam meningkatkan sales, ya. Jadi sales itu bisa ditingkatkan dari average per check ini sebenarnya. Ya, kita tingkatin, naikin average per check-nya, ya, sehingga nanti sales itu naik gitu. Jadi naikin sales ya di dalam bisnis restoran, kafe ataupun yang lain sebenarnya nggak hanya kuliner aja. Tidak melulu bicara soal berapa banyak konsumen yang datang, itu satu hal ya. Tapi juga kita bicara nilai belanja konsumen ya. Kalau misalnya kita punya average per check per bulan, nilai belanja konsumen kita rata-rata 50.000 ya. Misalnya rata-rata nilai belanjanya 50.000 gitu ya. Sorry. 50.000 misalnya. Ya, sorry. Salah. Ya. Nah, 50.000 kemudian jumlah bill dalam sebulan ada misalnya 1.000 bill. Nah, berarti 50.000 dikali 1.000 bill, itulah omset kita sebenarnya yang terjadi ya. Nah, ini sampai sini cukup jelas ya. Nah, kemudian ya, jadi skenarionya gimana kalau mau naikin sales? Ya, naikin sales skenarionya ya, TC dikali EPC, ya, TC naik, EPC naik. Oh, itu udah best skenario. Artinya total check naik, artinya jumlah konsumen yang datang banyak, lebih banyak dari bulan sebelumnya. Kemudian EPC-nya naik, average per check-nya juga naik. Artinya rata-rata belanjanya konsumen juga naik. Biasanya rata-rata 50.000 per bill, nah ini naik nih, jadi 70.000 per bill, sehingga sales naik. Nah, ini skenario terbaik. Setiap skenario ini ya, baik TC-nya naik atau EPC-nya naik, ini tuh sebenarnya sangat-sangat ya, banyak sekali taktik dan program yang bisa dijalankan. Ya, jadi teman-teman tidak hanya berfokus pada mendatangkan customer terus-menerus, tapi di dalam outletnya juga perlu strategi untuk meningkatkan average per check sebetulnya ya. Nah, nomor 2 juga TC naik, ya, EPC tetap misalnya. Ya, di sini tetap skenario aman nih. Tapi TC tetap, kemudian EPC naik. Nah, ini skenario hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalau TC tetap, ya, TC tetap, ini kalau nanti jumlah konsumennya turun, ya, ini impact ke salesnya akan sangat berbahaya sebetulnya. Ya, kedua, masalahnya berarti kurang sustain nanti. Kenapa? Karena ada pengurangan jumlah customer yang datang. Ya, itu akan terlihat dari total check yang turun. Nah, jadi ini hati-hati ya, skenario yang kedua ini gitu. Kebanyakan strategi ketiga ini terjadi ketika kita meningkatkan harga. Ya, teman-teman naikin harga nih, misalnya. Naikin harga ya, price. Ya. Price naik. Ya. Otomatis EPC kan naik. Ya. Benar nggak? Ketika price naik, EPC naik, ya. Ya. Tapi ketika naikin harga, EPC naik, hati-hati ke jumlah TC, ya. Bisa-bisa nanti jumlah TC-nya itu turun. Kenapa? Karena customer merasa, wih mahal, sekarang di tempat ini teh, gitu. Jadi teman-teman sih berhasil naikin average per check, tapi ujungnya membuat ya jumlah TC-nya turun. Nah, ini hati-hati ya strategi ini, karena sangat berbahaya untuk sustainability bisnis kita ke depannya. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan banget soal harga ini ya. Nah, so dalam bahasan kali ini kita akan coba membahas ya, bagaimana menaikkan sales dengan cara meningkatkan average per check. Nah, jadi kita akan bahas itu sebenarnya strategi cross-selling dan upselling, ya, saya kok muncul ini sih, gitu. Strategi cross-selling dan upselling, ya, kita akan tingkatkan, ya, melalui, nah, yang ini nih. Ya, jadi EPC-nya dinaikin, ya, nah, inilah program cross-selling dan upselling yang
bisa digunakan sebetulnya sama teman-teman. Nah, pertanyaannya baru tadi yang Sarita tanya, apa sih cross selling atau upselling itu? Nah, ini nih paling gampang nih ngelihatnya ya. Kalau lo jual burger, nah, lo beli burger nih di McDonald, Mbak beli satu burger apa namanya? Apa sih yang biasa lo beli? Double cheese misalnya atau apa gitu ya. Nah, pas mau bayar ataupun sebelum bayar, si mbaknya nanya, mas mau sekalian kentangnya? Nah, jadi cross selling itu kita mencoba menawarkan sesuatu, ya, kita mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang dibeli oleh konsumen kita. Secara sederhananya begitu. Ya. Nah, upselling, ya, upselling kita mencoba menambahkan, ya. Jadi dia udah beli nih kentang sama apa namanya, kentang sama burgernya, tapi kita upselling lagi. Ya, upselling apa? Kentangnya nggak mau yang large aja, atau burgernya nggak mau yang double burger, tapi same product sebetulnya. Ya, contoh kalau teman-teman beli ke Starbucks ya. Nah, teman-teman kan akan ditawarkan, teman-teman mintanya medium misalnya. Nah, dia nawarin nanti, Kak, nggak mau pakai poinnya, bisa dapat yang large misalnya. Atau Kak, nggak mau nambah sekian ribu, nanti dapat yang medium. Nah, itu upselling. Jadi menjual item yang sama. Ini contohnya salah nih ini. Ini nggak ada nih harusnya. Nah, jadi ininya digedein harusnya, digedein. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang sederhananya upselling dan cross-selling. Oke, kita bahas sekarang ya. Nah, ini contohnya nih, cross-selling. Konsumen ingin membeli produk A, kemudian kita menawarkan produk B sebagai tambahan atau pelengkap. Ya, ingat, pelengkap. Ya, bukan menggantikan produk A. Ya, jadi jangan membuat atau memaksakan konsumen mengganti produknya. Ya, cross selling itu dikerjakan untuk membuat konsumen membeli produk tambahan atau produk lain. Ya, kenapa? Karena mungkin dia sudah pengen banget dengan produk yang awalnya, tapi kita tawarkan tambahannya. Seperti itu. Jadi jangan membuat customer itu kemudian nanti merubah pilihannya gara-gara ditawarkan cross selling. Ya, bisa jadi dia nanti kecewa dengan tawaran yang dibuat oleh kita gitu. Padahal ketika dia datang ke kafe kita tuh dia udah punya ekspektasi untuk membeli sesuatu. Ya, nah ini hati-hati ya teman-teman gitu. Nah, ini contohnya di kasir McD kita ingin membeli burger, biasanya kasir akan menawarkan tidak kentangnya sekalian. Nah, coba dihitung. Harga burger 20.000 misalnya ya. Kemudian harga kentang 15.000. Nah, yang tadi alih-alih ya, dia harusnya beli 20.000, akhirnya dia jadi beli 35.000. Ya, itu peningkatannya udah berapa persen itu? Ya. Nah, ini strategi cross selling ya, teman-teman. Ini nggak terlalu kompleks kok sebenarnya, nggak terlalu sulit apa namanya menjabarkan cross selling itu ya. Nah, kayak gini, lo mau beli burger ya, kemudian do you want fries with that? Nah, tambahan $3 tambah $2,5, total order 5,5 dolar. Nah, itu increase 83% teman-teman. Iya, 83% bayangin. Ya, jadi konsumen kita ketika kita menerapkan peningkatan ABC, ya, average per check, itu kita dengan lebih mudah untuk mencapai dengan jumlah konsumen yang lebih sedikit target sales kita. Ya sebetulnya ini strategi ABC ini ya. Cross selling atau upselling ya is just a part, cuman dua, strateginya banyak banget sebenarnya kalau mau diolah dan dikelola gitu ya. Nah, kemudian kita ngomong upselling sekarang ya. Nah, contoh konsumen ingin membeli small cappuccino, kemudian baristanya menawarkan medium size ya. Nih, dia mau beli small cappuccino, small, yang ditawarin medium ya. Secara harga tidak jauh beda ya. Nah, nanti si
apa namanya si barista yang ngomong, Kak ini harganya cuma selisih 5.000 loh, gitu. Nah, ini sering nggak teman-teman terjadi ya di Starbucks? Ketika mau beli cappuccino, yang pertama dia omongin, ya, nah mau medium atau large? Ini yang ditawarin nih, dua ini, ya. Dia nggak nawarin yang ini, ya. Kenapa? Karena biar teman-teman langsung belanjanya 5,5 atau 6, bukan $5. Ini tuh EPC nih, ya, EPC, ya, average per check. Ya, jadi teman-teman apa namanya, ini strategi yang strong banget ya. Kalau orang belanja $6, ya, teman-teman ada konsumen 100, artinya sales yang terjadi adalah 600. Ya, coba yang ini skenarionya. Ya, yang terjadi 500. Lihat perbedaannya. Ya, 600 dan 500 perbedaannya. Jadi signifikan sekali sebetulnya strategi EPC ini diterapkan untuk teman-teman di bisnis kafe, resto, dan sebenarnya strategi peningkatan average purchase ataupun buy more ya, membuat konsumen membeli lebih banyak, membayar lebih banyak, itu bisa dipakai di industri apa aja sih sebetulnya gitu, nggak harus kafe. Ya, nah ini contoh nih, konsumen mau beli cappuccino Kak, barista, apa namanya, beli cappuccino Kak, gitu. Barista mau yang medium atau yang large? Nah, lihat, medium or large, ya, bukan yang small. Nah, nggak nawarin dia yang small, gitu. Loh, kok loncat langsung ke medium? Ini strategi upselling ya. Inilah strategi upselling yang sudah di skenario tentunya. Ya, jadi teman-teman kalau datang ke kafe, nah perhatiin strategi ini. Kalaupun teman punya kafe atau coffee shop, nah teman-teman kemudian lihat juga apa coffee shopnya sudah belum menerapkan strategi cross selling dan upselling seperti ini gitu. Padahal luar biasa loh peningkatan efisiennya. Coba kita lihat tadi nih ya di sini. Nah, dari $3 tambah $2,5 ya, karena dia nawarin beli burger nawarin kentang, ada 83,3% increase dalam sales ya. Bayangin itu kalau terjadi dalam jumlah banyak di cafe atau coffee shop atau restonya teman-teman. Wah, gila omsetnya gitu ya, bisa upgrade dengan lebih cepat omsetnya ya. Nah, of course, hal-hal seperti tersebut udah di training ya, bukan nggak di training gitu ya, training untuk melakukannya. Nah, sekarang tetap misalnya konsumen, enggak saya mau small aja, tetap minta small nih. Kalau saya gini nih, biasanya kalau datang ke apa namanya, ke apa jaringan coffee shop dunia itu pelit, gitu. Bukan pelit, gue kalau yang small apa namanya bumbunya lagi resepnya kayak udah paling lekoh gitu. Tapi kalau udah masuk ke medium kok kayak agak beda gitu ya. Itu perasaan gue sih gitu. Tapi tunggu dulu, masih banyak jebakan mereka itu sebenarnya gitu ya. Gitu. Jebakan pertamanya nih, lihat nih, jebakan pertama ya. Jebakan pertama, yang kecil aja Kak, konsumennya bilang, oke, baik Kak. Nah, tapi ini beda 3.000 loh. Kalau mau ambil yang gede, wah, dia tahan lagi lo dulu, gitu. Dia kasih tahu lo dulu. Kalau beli yang ini, cuman 3.000 nih sebenarnya. Nggak mempan, oke, tetap mau yang kecil. Let's say, udah kenyang, gue nggak mau, gue yang mau kecil. Oke Kak, kalau cookiesnya nggak mau Kak, sekalian. Buat temen jalan nih. Gitu, di cross selling lah, gile, emang ngeri ya. Kalau perusahaan-perusahaan gede itu udah SOP yang beginian gitu. Jadi apa namanya, teman-teman tentu gampang apa namanya, bisa sekali diimplementasikan ya. Nah, jadi ya tidak semudah itu Ferguson untuk menghindari cross selling dan upselling itu gitu. Kalau udah masuk outlet itu ya bahasanya harus dijebak gitu ya, dengan cross selling, upselling, kemudian dengan apa namanya, penawaran-penawaran lain tentunya banyak juga, ada diskon, promo gitu-gitu ya. Tapi ya cross selling, upselling ini salah satu bentuk penawaran yang luar biasa, karena
McDonald itu bisa menjual kentangnya berapa puluh juta dolar kalau tidak salah ya, hanya dengan sebuah kalimat sederhana. Ya, apa kalimatnya? Kentangnya tidak sekalian, Kak. Ah, gila. Gitu ya. Keren abis itu ya. Nah, itu contoh case yang luar biasa banyak sebenarnya ya. Gitu. Nah, jadi dari contoh upselling di atas, jika harga kopi tadi naik 30.000 karena di upselling ya, kita berhasil ngejual 35 kalau di upselling ke medium, ya, medium, naik deh sales gitu ya. Nah, ini kan yang kita pengen tuh sebenarnya, sales naik gitu ya. Nah, oke. Apa sih benefit dari cross selling dan upselling? Kalau udah tahu apa namanya tentang benefit dari cross selling dan upselling, ya simple aja. Nomor satu, jika kita punya target 1 bulan 100 juta, dengan peningkatan average per check, maka kita membutuhkan total check yang lebih sedikit. Ya kan? Tapi sales bisa dicapai. Tadinya kalau lo misalnya efisiennya 50.000, ya, itu butuh 100 konsumen untuk mencapai misal 50.000, lo butuh 100 konsumen ya untuk mencapai 5 juta misalnya ya. Tapi dengan efisi lo naik 50.000 ini lo upgrade 75 ya. Artinya lo tidak butuh 100 konsumen untuk mencapai 5 ini, lebih sedikit konsumen yang lo butuh. Kalau konsumen lo jadi 100, ini the best ya skenario tadi. Artinya omset lo jadi 7,5 juta naik seperti itu. Ya. Nah, kemudian nomor 2, asumsi total cek stabil, maka sales kita bisa melewati target lo karena kenaikan efisi. Ya. Kemudian cross selling. Nah, ini juga penting nih. Cross selling juga bisa digunakan untuk mempush produk yang tidak moving, ya. Yang tidak moving. Ya. Kenapa tidak moving? Bisa jadi karena nggak laku, bisa jadi karena memang nggak terjual. Nah, sehingga nanti ya kalau produk tidak moving ini bisa di cross selling, ya mungkin kita kasih diskon di cross sellingnya, kita kombinasikan. Nah, kita bisa tidak rugi ya, kita bisa menghindari biaya inventory jadinya di sini ya. Sorry. Loh, kok nggak responding? Ya, hang lagi laptop gue, apa namanya, laptop gue. Gak bisa ditarik ya? Kagak. Ya udah deh, pokoknya gitu dah. Nanti lo kalau mau download nih e-booknya tuh di grup apa namanya, di grup Ini ya, Foodies. Telegram channel Foodies. Nah, t.me/foodies_id. ya. Nah, itu. Jadi lo gabung di situ. Ini gue udah post kok. Jadi apa namanya? Aman banget lah, teman-teman bisa apa namanya pakai e-booknya, bisa dibaca dengan detail. Udah mau habis juga sih yang gue apa mau sharing ini sebenarnya di sini. Nah, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, cross selling dan upselling. Mas, gimana cara implementasinya? Nah, itu kan yang kemudian juga penting, cara implementasinya. Ya, nah cara implementasinya juga banyak sih sebetulnya gitu. Jadi yang pasti teman-teman untuk mengimplementasikan cross selling dan upselling ini ya, nah ini udah buka lagi nih, gue buka lagi dah, error. Nah, buka lagi. Jadi udah sampai halaman berapa ya? Ya, halaman kira-kira lah. Ya. Terus. Ini ya. Nah, Ini tadi ya. Padahal udah keren-keren nih, banyak coret-coret. Nah, jadi cross selling ini kurang gede ya? Kurang lihat ya. Nah, oke. Sip. Nah, jadi cross selling ini nomor 3 tadi ya. Bisa penjualan yang tidak moving ini di-push sehingga kita tidak rugi dalam inventory stok yang rusak. Seperti itu ya. Jadi detail-detailnya nanti teman-teman pelajarin lagi. Nah, bagaimana penerapannya di outlet dan cafe kita? Ya, pertama siapin produk tentunya yang mau di-cross atau di-upselling. Ya, tentu produk-produk yang satu marginnya bagus. Ya, margin. Oke.
Nah, jangan sampai margin yang udah butek terus di cross selling lagi, makin butek hidup lu ntar, ya gitu. Kayak kemudian buat perhitungan detail dalam angka, perhatikan tujuan utama adalah meningkatkan efisi. Nah, tapi perhatikan ada gross profit menu-menu yang akan terlibat dalam cross dan upselling ini. Mas, gross profit apa? Ke laut aja kalau nggak tahu ya. Bisnis kuliner nggak tahu gross profit gitu. Sales kurang COGS. Nah, ini gross. Nah, gross profit. Ya, gini nih gross profit. Jadi belum profit, karena ini masih harus dikurangin OPEX nanti. Nggak kelihatan lu ya? Gue ulang ya. Nih, gross. Sales, ya. Dikurang COGS. Nah, ini gross profit, ya. HPP ya, COGS tuh ya. HPP. Ngapain aja lu pada kagak tau COGS? Gross profit nanti dikurangin OPEX. Ya, baru net profit gitu, net operating income, whatever itulah ya, belajar OPEX di itu operational expenditure. ada. Kalau nggak jelas yang gini-gini, buka ini nih Foodies YouTube channel. Nah, ada semua tuh ilmu gratis di situ ya teman-teman ya. Nih, nah nanti jangan lupa ya kalau buka subscribe dong, dibantu biar Foodies bisa apa namanya monetize. Sekarang belum bisa. Gitu. Nah, ini ya jelas ya, berarti. Kenapa ini? Biasa gaya-gayaan jadi bingung sendiri habis itu. Oke. Nah, jadi kita terus ya. Nah, kesimpulannya ya, strategi cross-selling, upselling sangat efektif untuk meningkatkan average per check ya. Tapi implementasinya harus disusun secara detail ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau nanti implementasinya disusun secara detail, insya Allah ini bisa ngebantu teman-teman untuk meningkatkan penjualannya di outletnya. Insya Allah ya bisa gitu. Nah, jadi itu aja ya. Nah, yang mau download materi ini ya, udah apa namanya? Tadi udah mungkin nanti di Sarita kasih tahu juga ya. Nah, ini di sini nih kalau yang mau download ya. t.me garis miring Foodies ID. Nah, ini udah di-download nih di sini, free ya. Jadi teman-teman join aja, kayaknya udah pada join sih di sini, gitu. Oke, begitu teman-teman, gitu. Gua kembalikan ke muka gua ya. Kali-kali ada yang mau nanya, kalau enggak ya kita tutup gitu ya. Itu ada lagi. Tadi belum selesai pertanyaannya. Jadi apakah perlu tim khusus untuk implementasi taktik-taktik seperti ini, atau orang yang ada di dalam outlet aja udah cukup? Sebenarnya nggak perlu tim-tim khusus begitu sih. Orang di outlet juga bisa. Jadi implementasi apa namanya cross selling upselling ini lo targetin aja ke restoran manager lo atau ke SVV-nya, ini bisa. Karena biasanya yang terlibat dengan cross selling ini satu kasir tuh biasanya yang terlibat. Kebanyakan kasir tuh nawarin lagi ya. Kalau tidak kasir, di buku menunya lo udah bikin tuh menu-menu yang memang dibundling sudah atau menu-menu yang memang sengaja di cross gitu. Kalau beli ini, Anda bisa membeli ini senilai ini. Kalau order ini Anda bisa menilai segini. Kalau Anda beli kentang tambah 5.000 bisa dapat yang large. Nah, itu strategi di menunya juga bisa. Kemudian strategi kita pasang banner di depan juga bisa. Tapi mostly ini kekuatannya orang sebetulnya ya, antara waiter yang kemudian nyatet order ke meja konsumen atau pas konsumen bayar nanti kasir yang nawarin. Tapi yang lebih canggih lagi misalnya aplikasi. Nah, aplikasi misalnya lo udah order kentang nih, dia belum beres, tau-tau nawarin lagi mau tambah 5.000 kentang large. Nah, itu bisa tuh. Atau itu upselling. Kalau cross selling, habis beli kentang dia nawarin lagi mau sekalian es kopi susunya. Nah, itu lo bisa lihat tuh, coba-coba deh lihat di aplikasinya
abnormal ya, abnormal apps. Nah, itu keren tuh, canggih bisa sampai begitu. Sehingga itu McDonald juga di luar negeri pakai tuh. Jadi kalau lo main yang layar-layar nih, McDonald yang ada layar-layar, ada kan ya yang di Arta Gading atau di mana gitu ya. Nah, cobain deh lo belanja McD di situ. Habis lo pejet-pejet layarnya, nanti muncul lagi tuh. Ya, muncul lagi apa namanya tawaran berikutnya. Ya, entah itu upselling atau cross selling. Nah, itu jebakannya seperti itu. Ya, ataupun sebenarnya ya ini implementasi itu bisa di mana-mana ya, upselling cross selling ini untuk berbagai industri sebenarnya. Jadi teman-teman bisa ulik lagi. Nguliknya gimana ya? Cari di Google referensi-referensi lagi gitu. Kan ini gue pengantar aja gitu, karena gue nulis e-booknya tadi pagi. Pengantar ya dibuat sederhana, tapi kalau mau yang kompleks-kompleks juga bisa banyak sebetulnya. Seperti itu, bisa dipelajarin lah di berbagai lokasi seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi ya, masih ada nggak pertanyaannya? Gue mau balikin muka gue dulu lah. Oh, balikin dulu aja, nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya Mas ada ininya nggak sih? Ada misalnya Excel-nya atau apa ya, template-nya lah buat masukin angkanya? Ya ada, jadi buat aja. Apa namanya, hitung-hitungannya sederhana kok. Maksudnya, apa namanya, lo COGS menu yang ini sekian misalnya, COGS menu yang di cross selling sekian. Lalu misalnya mau kasih benefit lebih nih, misalnya tadi kentang COGS-nya segini, tapi kalau kentang yang last COGS-nya segini. Nah itu dulu hitung dulu aja, hitung. Habis itu oke nih, kalau efisi naik, sebenarnya memang ada penurunan secara gross profit mungkin, tapi kan ujungnya lebih gede dapatnya, ya. Secara ujung lo mending jual 5.000 ya, tapi kan ini cuma satu nih 5.000, atau lo mending jual 8.000 gitu, 5.000 COGS-nya 50%, atau 8.000 COGS-nya 45%. Nah, dibikin simulasinya ya, di end jumlah yang lebih besar, tapi kita main volume jadinya ya, secara profit margin akan lebih besar juga karena kita bicara bermain volume di sini, seperti itu. Oke, ini kayaknya Mbaknya sepi pertanyaan, either udah pada jago ngerti semua atau bingung, gue juga nggak tahu nih. Atau itu udah super clear, jelas, ya udah bagus gitu ya. Ya udah, oke. Nggak tahu, ini nggak ada sih yang nanya, mungkin udah pada ngerti semua kali, atau udah pada download semua e-booknya kayak tadi pagi. Ya, karena kan e-booknya sudah diposting tadi, apa namanya, tadi pagi. Nah, jadi kita bahas sedikit aja sebetulnya gitu. Cuma buka komennya aja, kadang-kadang pertanyaannya di komen suka nggak ini sih. Tuh, udah dibuka tuh. Ayo teman-teman, ada yang mau lihat tuh gak? Kolom komentar Ovin, kolom komentar. Iya. Tadi ya. Tadi gitu. Mantap tuh, ada yang bilang. Ya. Nggak ada lagi tuh. Mau ya udah. Nah itu tuh Mega Prasetya. Ya udah kan, udah beres. Lo kan mau belanja dibelanja di Tokopedia, lo bilang jam 8-9 ada order apa gitu. Ya udah. Oke, kalau gitu segitu dulu. Paling mungkin next time akan dilanjutkan lagi ya sama materi-materi lain yang juga bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Oke, pantengin terus Foodies on Sharing. Foto dulu dong, foto. Gimana sih? Foto dulu ya? Iya. Foto. Aduh, sebentar. Ilangin dulu itunya ya, ilangin dulu template-nya kalau gitu. Ya, sebenarnya teman-teman nanti apa namanya, hari ini tuh harusnya ada pembicara lain, cuman salah jadwal. Jadi gue pikir ya udah deh, gue ngisi aja deh kalau gitu. Semoga ada manfaatnya ya gitu. Kalau yang masih bingung, ya, komennya ya. Nih, komennya jangan dihilangin dulu, bentar. Nah, ini yang masih bingung ya, gue ketikin ya, join kemana ya? Ya. Free kok, semua edukasi, e-book dan lain-lain itu kita upload di situ soalnya. Jadi rugi banget kalau nggak join. Nah, itu tuh. Ya, Telegram channel ya. Gitu. Belum keluar.
Udah lewat Nah, itu kebanyakan tuh. komen. Telegram channel t.me/foodies id, Di Z-nya 2. dipin. Tuh, dah. Nah, teman-teman ya join di situ. Itu semua e-book, semua apa namanya, semua podcast, semua artikel itu kita upload di situ free, semuanya free. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru join nggak usah khawatir, cek aja filesnya di Telegramnya, itu ada semua, filenya masih ke save semua, jadi gratis buat teman-teman belajar kuliner di situ ya. Satu lagi bisa juga cek ke Facebook, Foodies YouTube channel. Nah itu sudah ada berapa video kita di situ ya? Udah kita upload sih. Sekitar 300-an lah. 300 video lebih yang diupload ya. Nah, jadi teman-teman Ya. silakan dimanfaatkan gitu ya, apa namanya, semua konten yang Foodies buat teman-teman semua gitu. Kalau Foodiesnya mohon doanya aja biar terus bisa berkarya gitu ya. Seperti itu gitu. Ya gitu, nanti belanja lu lewat lo di Tokopedia jam 8, jam 9. Ini mau foto dulu nggak? Atau nggak usah? Ya, foto. Aduh, ya, bentar di off dulu ya. Ya, story ya teman-teman. Ya udah, ayo. Bentar. Iya. 1, 2. Bentar. Megang dusnya dulu, bentar. Nah. Ya, Oh, balik. ada promosinya. 1, 2. Sudah. Kita GR banget ya, kayak ada yang moto aja. Ya udah, oke kalau gitu, thank you banget untuk waktunya Mas Ek. Thank you juga untuk sharingnya. Terima kasih buat teman-teman di seluruh Indonesia yang udah mantengin sejam ke belakang tadi. Gitu. Paling nanti jangan lupa pantengin terus aja pokoknya Foodies on Sharing. Loh, kabur dia. Pantengin terus Foodies on Sharing dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya foodies.id karena dukungan teman-teman semua, subscribe teman-teman semua itu benar-benar kita tunggu banget biar kita makin semangat berkaryanya. Oke, selamat malam dari saya Sarita Suteja. Dadah.